Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menempuh jalan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib, tidak lupa saya berwasiat kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Idul Adha yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 10 Zulhijjah yang merupakan hari terakhir dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari-hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai waktu melakukan amal soleh. Di dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamul asri." Tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah untuk dijadikan sebagai waktu melakukan amal-amal soleh dibandingkan dengan hari-hari ini. Hari-hari ini yang dimaksud yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Para sahabat kemudian bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah amal saleh di 10 hari pertama itu tetap lebih disukai oleh Allah? Maka Nabi menjawab dengan tegas, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jika dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min syai'in bidzalika. Kecuali kalau ada seseorang dia keluar dari rumahnya dengan membawa dirinya dan seluruh hartanya, dan tidak ada sesuatu apapun dari diri dan hartanya itu yang kembali. Itu saja amal yang mengalahkan kecintaan di sisi Allah dibandingkan dengan amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, wal fajar walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Beragam penafsiran ulama kita, fajar apa yang dimaksud dan malam 10 apa yang dimaksud. Dan satu di antara sekian banyak penafsiran ulama tersebut, sebagaimana penafsiran yang dinukil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau, bahwa fajar yang dimaksud adalah fajar Idul Adha, dan malam-malam 10 yang dimaksud adalah 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah. Kalau Allah bersumpah dengan menyebut fajar Idul Adha, dan Allah bersumpah dengan menyebut 10 malam pertama Zulhijjah, itu menunjukkan ada keistimewaan yang terdapat di 10 hari, khususnya di 10 malam pertama Zulhijjah, dan lebih spesifik lagi pada fajar Idul Adha seperti di pagi hari ini. Jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ada beberapa amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya untuk dilaksanakan sejak dari awal Zulhijjah sampai pada hari ini. Di antara amalan tersebut yaitu melakukan ibadah puasa sejak dari tanggal 1 Zulhijjah sampai pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini menurut beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak berpuasalah 1 hari, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah yang lebih dikenal dengan nama puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai keistimewaan puasa Arafah, maka beliau menjawab, puasa Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan menghapus dosa 1 tahun yang akan datang. Kemudian ibadah lainnya yang disyariatkan di dalam bulan Zulhijjah ini dan merupakan ibadah yang teragung yang disyariatkan di bulan ini, yaitu ibadah haji. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Ismail alaihissalam selesai membangun pondasi Ka'bah, meninggikan pondasinya Ka'bah sekitar 4.500 tahun yang lalu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kemudian Ibrahim merasa ragu, lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin suara saya yang terbatas ini akan bisa didengar oleh seluruh manusia?"
Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menguatkan, tugasmu Ibrahim memanggil untuk menyampaikan suara itu kepada seluruh manusia, itu urusan saya. Panggil saja manusia dengan suara yang sekeras yang kamu mampu untuk menyampaikannya, itu adalah tugas saya. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian naik ke atas bukit Abi Qubais, dan ketika itulah Nabi Ibrahim memanggil manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, wa'adzin fin nasi bil hajj, dan panggillah manusia wahai Ibrahim untuk menunaikan haji. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya jika ada seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji namun belum melaksanakan ibadah ini, janganlah ia beralasan ketika ditanya mengapa belum haji. Kadang-kadang ada yang beralasan karena belum ada panggilan. Ini jawaban tidak benar. Panggilan itu sudah lama. Sejak kurang lebih 4.500 tahun yang lalu Nabi Ibrahim sudah memanggil seluruh manusia, seperti yang disebut di dalam ayat tadi, wa'adzin fin nasi bil hajj. Panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu setelah itu Allah memberikan jaminan, ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amir. Niscaya manusia akan datang untuk memenuhi panggilanmu. Ada yang datang rijalan dengan jalan kaki, wa ala kulli dhamir, ada juga yang datang dengan mengendarai unta yang kurus. Mengapa disebut unta yang kurus bukan unta yang gemuk? Untuk menggambarkan bahwa yang akan datang untuk menunaikan ibadah haji ini bukan hanya mereka yang tinggal di kota Makkah atau di sekitarnya, tapi mereka datang dari penjuru yang sangat jauh, sehingga unta yang ditunggangi yang tadinya gemuk menjadi kurus dari perjalanan karena begitu jauhnya jarak tempuhnya. Mereka datang dari lembah-lembah yang sangat jauh. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil seluruh manusia, maka panggilan itu menggema, masuk ke dalam tulang sulbi setiap laki-laki, masuk ke dalam rahim para perempuan. Lalu kemudian mereka berseru, labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Kemudian bayi-bayi yang lahir pada saat itu melanjutkan seruan tersebut, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Sungguh pujian, nikmat dan kekuasaan sepenuhnya adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, paling tidak saudara sesama muslim yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan haji yang mereka laksanakan menjadi haji yang mabrur, karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janjinya, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita yang pada tahun ini belum ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji ini, jangan kita berkecil hati. Apabila badan kita, fisik kita, tubuh kita tidak bisa mengunjungi Baitullah, maka mari kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Mari kita hadirkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam ruh, di dalam nafas, dan di dalam hati-hati kita. Itulah sebabnya selain disyariatkan haji, maka di 10 hari pertama Zulhijjah, termasuk di hari ini, bahkan 3 hari berturut-turut setelahnya, kaum muslimin disunnahkan untuk memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala sajalah segala pujian. Itu supaya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyadari betapa kecilnya diri kita ini di hadapan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, betapa terbatasnya kemampuan kita di hadapan kesempurnaan dan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya kekurangan diri kita di hadapan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila di dalam hati kita, Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah hadir keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sifat-sifat kesombongan, keangkuhan, ketakaburan akan hilang dari diri kita. Karena yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, seluruh makhluk semuanya kecil, termasuk apalagi diri kita ini sebagai seorang manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah di dalam hati kita, maka mari kemudian kita merenungi hikmah-hikmah yang terdapat di balik dari amalan-amalan haji, rukun-rukun dan wajib-wajib haji. Di antaranya rukun haji itu adalah berniat untuk melaksanakan haji yang disebut dengan ihram, yang ditandai dengan melepaskan pakaian yang biasa kita kenakan sehari-hari, lalu kemudian mengenakan pakaian yang relatif sama untuk seluruh jemaah haji. Ini melambangkan bahwa sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua manusia itu sama. Kadang-kadang seorang manusia ketika ingin menonjolkan dirinya di hadapan orang lain, maka dia akan melakukan itu melalui pakaian sebagai aksesoris dunia ini. Kita bisa mengenal seseorang melalui pakaiannya. Ketika misalnya ada yang memakai jubah, ada yang memakai surban, maka kemudian kita langsung menilai itu seorang ustaz. Ketika misalnya ada yang memakai pakaian tentara, pakaian polisi, kita tahu ini tentara, ini polisi. Ada yang memakai pakaian pegawai, kita tahu ini pegawai. Ada yang memakai pakaian-pakaian seragam yang lainnya, kita tahu, dan kita kemudian menilai ia berbeda dari yang lain. Tapi ketika semua kaum muslimin yang menunaikan haji memakai pakaian sama, pakaian ihram, maka di dalam hati kita hadirlah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita semua manusia ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bukti ketakwaan itu, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan di dalam hatinya ada ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan haji yang lainnya, yaitu tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran secara zahirnya. Bagi kita yang tidak haji, mari kita tanamkan di dalam hati kita bahwasanya seluruh aktivitas hidup kita sepenuhnya adalah untuk menuju kepada pemiliknya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Melambangkan 7 putaran tersebut bahwa seluruh anggota tubuh kita, 7 anggota tubuh, mata kita yang digunakan untuk melihat, lidah kita yang digunakan untuk berbicara, telinga kita untuk mendengar, tangan kita untuk memegang, kaki kita untuk melangkah, perut dan bawah perut kita semua mesti melakukan apa yang sesuai dengan syariat dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh satu pun dari 7 anggota tubuh kita ini yang melanggar dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus pula mari kita bersihkan hati kita dari 7 sifat-sifat yang tercela. Dari sifat takabur, dari sifat ria, dari sifat iri, dari sifat pendendam, dari sifat kikir, dari sifat tamak, dan dari sifat suka berkeluh kesah.
Setelah itu kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Kita masukkan ke dalam hati kita sifat tawadu. Kita masukkan ke dalam hati kita keikhlasan. Kita masukkan ke dalam hati kita kedermawanan. Kita masukkan ke dalam hati kita sifat pemaaf. Kita masukkan ke dalam hati kita sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya jamaah Idul Adha yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila hati kita sudah dipenuhi dengan sifat-sifat yang terpuji, mari kita melakukan sa'i. Sa'i itu secara syariatnya adalah berjalan cepat mulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i itu artinya usaha yang tidak kenal menyerah. Safa itu adalah kesucian dan Marwah itu adalah kepuasan hati. Maka siapa yang di dalam hidup ini hatinya bersih, hatinya suci, dia berusaha dengan keras, maka insya Allah semua usaha itu akan berujung kepada kepuasan hati. Bukan hanya di dunia, tapi yang lebih utama di akhirat kelak. Bukankah di dalam ayat yang dibacakan di dalam salat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra." Maka apabila kalian telah menyelesaikan manasikmu, maka berzikirlah, ingatlah Allah dan sebutlah namanya sebagaimana kalian sering menyebut nama-nama nenek moyangmu, bahkan lebih banyak lagi, lebih sungguh-sungguh lagi penyebutannya. Dan di antara manusia itu ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sekadar meminta untuk kesenangan dunianya, tapi yang Allah puji yaitu mereka yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia, berikanlah kepada kami kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam haji ada juga wajib-wajibnya. Saya ambil satu saja, yaitu mabit di Musdalifah. Ketika mabit di Musdalifah, maka itu mengajarkan kepada kita supaya tubuh kita bisa ada di dunia ini, tubuh kita melekat di bumi, tapi pandangan kita selalu mengarah ke atas langit. Jadi secara spiritual hati kita selalu terkoneksi, terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin kita menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka mestinya di dalam hati kita akan semakin tumbuh kepekaan sosial, kepedulian terhadap sesama. Itulah sebabnya setelah salat Idul Adha yang kita laksanakan ini disyariatkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Di dalam ayat yang dibacakan pada rakaat yang kedua tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang melimpah, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Maka Allah perintahkan salat Idul Adha lah kalian dan berkurbanlah. Maknanya apa? Hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang baik akan memberikan pengaruh kepada hubungan sosial kita, yang diantaranya disimbolkan melalui ibadah kurban. Ada banyak hikmah di dalam ibadah kurban ini. Yang pertama, sebagai cara untuk mendekatkan diri yang sempurna kepada Allah. Yang kedua, untuk menghidupkan sunnah nabi-nabi yang terdahulu. Yang ketiga, sebagai simbol usaha kita untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri. Dan yang keempat, untuk menunjukkan kesalehan sosial kita. Maka Islam tidak hanya mengajarkan hubungan yang baik dengan Allah, tapi Islam juga mengajarkan hubungan yang baik dengan sesama manusia, yang diantaranya diwujudkan melalui syariat kurban. Maka seseorang yang di dalam hatinya sudah hadir kebesaran Allah melalui ibadah-ibadah mahdah, ibadah-ibadah murni yang dia laksanakan, maka idealnya hubungannya dengan sesama manusia juga akan semakin baik. Pada akhirnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kelapangan hati
kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, baik itu yang berkaitan hubungan kita dengan Allah maupun yang berkaitan hubungan kita dengan sesama manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada saudara kita yang haji, semoga haji mereka menjadi haji yang mabrur, dan semoga kita semua pada satu waktu kelak juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahim.